Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan biarlah kesempatan yang masih ada ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat kita menikmati berkat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu pokok bahasan: menghargai, ngergani, menghargai kesempatan. Kesempatan itu artinya waktu yang ada. Ya, kita akan menghargai. Baik, kita akan baca lebih dulu ayatnya di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah, manfaatkanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita dianjurkan untuk mempergunakan waktu, kesempatan yang masih ada. Katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hidup manusia ini dibatasi oleh waktu. Waktu yang kemarin yang sudah kita lewati itu cuma jadi kenangan saja. Ya, apa yang sudah terjadi belum tentu bisa terjadi lagi. Waktu yang kemarin. Sedangkan batasan yang kedua adalah waktu yang akan datang, yang kita tidak tahu apakah nanti itu bisa membuat hati senang atau menyedihkan. Kita tidak tahu, saudaraku ya. Nah, itulah sebabnya ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa berada di dalam waktu yang ada ini, kita akan hargai waktu ini demi kebahagiaan kita, saudara ya. Jadi sekali lagi, kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Yang kemarin sudahlah, itu sudah lewat. Tapi sekarang kita berada di waktu ini, ya. Mari kita gunakan kesempatan di mana kita diberikan waktu untuk dapat kita menikmati. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, nggak bisa dipungkiri bahwa sepanjang perjalanan hidup kita ditandai dengan hal-hal yang jahat. Kemarin saja Irawan kirim WA. Ada penjahat yang boncengan di wilayah ini, ya kan? Kemudian ketika biasa saya jalan kaki kalau pagi, nah beli di satu tempat makanan, saudara ya, ramai sekali itu makanannya, ya mobil-mobilan, betul. Nah, saya sambil menunggu, saya omong-omong sama suaminya. Dia bilang, seringkali ada pala. Ya, jadi jualan itu juga nggak tenang, karena dipala. Tapi untung orangnya ini bongol, nekat. Celun pimpinanmu, panggil pimpinanmu. Akhirnya menyerah ini. Jadi jualan itu juga nggak enak loh, saudara. Dipala. Hari-hari ini benar-benar adalah hari yang jahat ya. Sebab itu mari kita sikapi waktu yang ada sekarang ini. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, di dalam kitab Mazmur pasal yang
ke-90 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu akan menikmati keuntungan. Bijaksana ini bukan pinter. Kalau pinter itu paling pinter soal pengetahuan. Tapi bijaksana ini orang yang bisa mempertimbangkan sesuatu. Kira-kira kalau saya kerjakan ini apa yang terjadi? Kalau saya melakukan itu apa yang terjadi? Itu orang yang bijaksana. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, orang bijaksana itu akan lebih beruntung daripada orang bodoh. Tuhan Yesus sendiri memberikan gambaran perumpamaan ada orang bodoh, 5 gadis yang bodoh itu lebih menyedihkan nasibnya dibandingkan dengan 5 gadis yang bijaksana. Akhirnya maka tidak boleh masuk mereka ke dalam pesta. Seorang yang bodoh dia membangun rumahnya di atas pasir, sedangkan orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang. Dan apa yang terjadi? Angin datang, ombak datang, hujan datang, yang bodoh hancur lebur. Jadi seenak-enaknya orang bodoh masih enak orang bijaksana, bukan orang pintar. Orang bijaksana, sekali lagi orang yang bisa mempertimbangkan. Saudaraku, bagaimana kita menghargai kesempatan yang ada? Ini yang penting. Ya, saudara sudah umur berapa? Saya sudah umur berapa? Kita nggak tahu. Sekali lagi, untuk hari besok kita nggak tahu. Minggu lalu kakak saya dipanggil Tuhan, tapi masih untung. Umurnya sudah 81 tahun. Tetapi kemarin ada berita, dulu yang pernah menjadi dosen di STTIP masih bujang meninggal di Surabaya sini. Ada berita lagi, istri dari seorang pendeta umur, tadi saya itu umur 48 tahun meninggal. Dan lagi kita nggak tahu kesempatan yang masih ada. 2 hari ini saya setiap bangun kepala saya pusing. Tadi malah lebih berat. Cekut, kenapa ya? Sampai saya kompres, saya ambil alat kompres saya colokkan mulut saya buat tidur gini. Nah, saudara, atau enteng. Wah, akhirnya saya bikin STMJK karena sudah beberapa waktu saya nggak pernah minum. Saya coba minum tadi, bikin STMJK. Apa itu? Susu, telur, jahe madu, tambah kopi. Waduh, enak, bener enak. Rada enteng, saudara. Tak pikir, wah, ini konco-konco pada budal. Ini aku nututi gimana kira-kira? Aku cokot-cokot sambil buka rekening saya. Walah, kalau saldo nih, cinta tinggal nih, oh ini. Nah, tak cek ini, BCA tak cek. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi loh, bener. Saya nggak tahu besok gimana nanti ya. Bener-bener saya tadi itu, aduh, gini saya kemarin saya disuruh keluar sebenarnya, suruh beli apa, gak jawab apa, bener. Ya, terus saya mulai browsing bagaimana caranya ngatasi jitok itu pusing mati. Salah satunya kompres air hangat, kompres air dingin, ya, atau geleng-geleng kepala gini dan sebagainya. Langsung ambil alat kompres saya, tempelkan di ini, bantalkan ini untuk bantal kecil ini. Wah, langsung tak iring-iring ini. Puji Tuhan, roda enten. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tetapi bagaimana kita menghargai kesempatan yang ada, ya.
Nah, dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini saudara untuk mengantisipasi ya apa yang harus kita kerjakan sementara kita diberikan kesempatan waktu untuk kita hidup. Sekali lagi, hidup ini bukan di tangan kita loh saudara. Orang bisa berangan-angan berapa puluh tahun lagi hidup, tahu-tahu meleset, ya kan? Orang yang sedang kering-kerikan, diharap-harapkan mati, gak mati-mati. Karena hidup ini bukan di tangan kita. Tapi yang penting bagaimana sekarang kita bisa menggunakan waktu kita untuk kita bisa menikmati hidup. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang kita bisa hadapi, ya, yang kita kerjakan. 1, jangan seperti orang bodoh. Jadi kita menggunakan kesempatan waktu yang ada ini. Yang pertama, jangan seperti orang bodoh. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi 3 ada hal yang harus kita lakukan di dalam menyikapi waktu yang ada hari ini. Ya, saudara, mari kita akan perhatikan yang pertama. Jangan seperti orang bodoh. Ya, sekali lagi, bodoh ini bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bodoh dalam arti kita jangan sampai menjadi orang yang tidak memiliki kebijakan untuk memilih sesuatu, menentukan sikap sesuatu. Ya, jadi bayangkan kadang-kadang orang yang buta huruf saja bisa mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya, Anda kata mau keluar, kok mendung ya? Nggak jadi keluar, aman dia kalau hujan turun. Tapi kalau orang bodoh bisa baca tulis saja, nggak peduli mendung yang gelapnya, ya berangkat saja. Ini artinya, ya. Jadi terjadilah yang namanya kerugian. Ya, sekali lagi, kebodohan yang utama, yang paling jelas dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, ya, bukan saja hanya bisa mempertimbangkan sesuatu, tetapi yang bodoh di hadapan Tuhan itu adalah orang yang menolak adanya Allah. Ini saudara, ya, bahaya ini, ya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal, orang bodoh, orang gablek itu berkata di dalam hatinya, di hati saja tahu, tidak ada Allah, nggak percaya akan adanya Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada perbuatan yang baik. Ya, saudaraku, bagi orang yang bodoh, tadi dikatakan jangan kita menjadi bodoh. Karena bagi orang yang bodoh itu, saudaraku, dia tidak menghargai sama sekali akan kasih Allah. Ya, tidak menghargai akan korban Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan di sana, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Orang yang akan binasa itu adalah orang yang bodoh, yang tidak menghargai akan salibnya Kristus.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, saudara, bagi kita yang akan diselamatkan, kita orang yang bijak, yang menghargai korban Kristus, maka kitalah orang yang diselamatkan. Orang yang bodoh itu yang menolak salibnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, apapun alasannya, saudara, kalau kita melihat ada satu perdebatan yang tidak mengakui adanya Yesus Kristus, bagi kita apapun alasannya, Yesus itu adalah jalannya, kebenaran, dan kehidupan. Ya, baik, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang lain masih bingung cari jalan ke surga. Benar. Tunjukkanlah kami jalan ke surga. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalannya, Akulah kebenaran, dan Akulah kehidupan. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Aku, kata Tuhan, untuk sampai kepada Bapa. Saudara, itu orang yang bodoh itu nggak sejalan dengan hikmat dari Allah, ya, karena dianggapnya Injil itu bertentangan, ya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan nalarnya sendiri. Ya. Tapi satu hal yang sangat menarik, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Oleh karena dunia di dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Artinya Injil dianggap satu kebodohan kalau kita percaya. Tetapi justru dengan kebodohan yang dianggap oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, jadi jangan kamu menjadi bodoh, tetapi yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada kita gunakan sebaik-baiknya, dari pagi sampai malam, ya, kalau memang Tuhan izinkan sampai malam nanti, ya, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi, jangan kita membanggakan diri dengan kekuatan kita, kesehatan kita, dengan apapun, kalau waktu itu bukan kita yang punya. Waktu itu Tuhan yang punya. Jelas sebabnya, saudara, pergunakan waktu yang ada. Karena waktu kita ini terbatas. Ya. Di dunia ini waktu itu yang kita pikirkan, yang kita perhitungkan itu lebih pendek dari apa yang kita harapkan, saudara. Benar. Jadi saudara-saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, sebagaimana Daud mengungkapkan di dalam Mazmur pasal 39 ayat 5 dan 6, Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Kau menyadari hanya beberapa telempak. Telempak ini gimana ya? Mungkin kalau kita kan satu jengkal gitu ya, atau mungkin satu tapak tangan ini telempak. Umur kita ini pendek, saudara. Ya, sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa,
yang setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara, kalau kita sadari ini, kita harus mawas diri dalam hidup ini ya. Nah, di dalam Yakub pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu ya apa yang akan terjadi hari besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, uap itu begitu ngobros langsung habis, hilang. Jadi kalau kita lihat Alkitab, umur kita ini bukan milik kita, saudara ya. Begitu, jangan kecewa dengan keberadaan apa yang terjadi atas hidup kita. Udahlah, nikmati saja. Ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu hebat sekali, saudara ya. Saya sangat senang dengan ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita kerjakan apa saja, mari kita kerjakan dengan gembira, dengan senang. Haleluya. Walaupun kadang-kadang situasi itu menjengkelkan, saudaraku. Bayangkan untuk beberapa hari ini saya jengkel, saudara. Saya nanam pohon di depan. Ada lombok, ada terong. Wah, sudah keluar tunas semua. Aduh, senengnya. Besok hilang semua daunnya. Loh, apa enggak gelo? Kok kebangetan loh tikus ini? Dimakan oleh tikus. Akhirnya saya coba lagi, nanam lagi. Tumbuh lagi. Kelilingnya tak kasih kapur barus. Kapur barus. Mentel. Saudara lihat itu, tidak ada semua daunnya itu. Tinggal batang cilik-cilik. Gelo saya, bener. Nah, apa yang terjadi? Gregetan sama tikus, saya pasang perangkap di mana-mana, jebakan, perangkap dan lain sebagainya. Loh, nyenggolain enggak loh si tikus ini. Tak belikan bedil, tak belikan bedil. Tak tunggu, nggak muncul. Loh, kok yang ngerti loh, pinter banget si tikus ini. Siapa yang tahu obatnya tikus? Nah, diracun ya bahaya, makanya saya nggak ngeracun. Tapi saya mikir, oh mereka kepingin nanam saya ini. Kalau lihat terong, wininya terong biru-biru itu ya. Coba bayangkan nanti di depan banyak terong, banyak lombok. Sekarang coba sudah lihat nanti. Entek apa bodoh nih? Akhirnya malah pada setiap pagi tak siram, sore tak siram, tak kasih pupuk. Ya, saya coba jadi petani soalnya. Tapi gregetan banget. Ya. Ini apa pun yang terjadi di sekeliling kita itu sangat menyakitkan. Tapi satu hal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nikmati saja hidup ini. Saudara ya, karena hidup kita ini, kata firman Allah katakan, seperti uap. Banyak hal yang terjadi yang membuat kita sedih, ya, gregetan dan lain sebagainya. Mari kita gunakan hidup kita, ya, untuk kita tetap menyadari bahwa hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Yang penting, saudaraku, mari kita gunakan waktu-waktu kita ini dengan benar, ya. Mari kita berhenti membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, ya. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terutama adalah melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu saja, saudara. Ya, tidak ada waktu lagi yang tersisa bagi kita. Ya, Musa berdoa, ya, dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami, Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijak sana. Ajar kami, Tuhan,
Supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Kita jangan mencari dari atau menggunakan pedoman-pedoman yang lain kecuali dari firman Allah. Musa berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ya, saudara, kenapa? Waktu itu tidak hanya bergantung dari detik atau menit, tetapi dari kesempatan yang ada. Ya, kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap hal, setiap momen, setiap peristiwa dalam hidup kita, mari kita gunakan untuk bertumbuh, ya, untuk melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Kita sebagai orang percaya loh. Ya, jadi waktu-waktu kita ini kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu yang penting. Ya, jangan kita gunakan sembrono hidup ini ya. Kalau kita menyia-nyiakan waktu yang ada, kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, kita pergunakan waktu sebaik mungkin, atau kita benar-benar kehilangan sesuatu untuk berbuat bagi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama hari masih siang. Artinya masih ada kesempatan untuk bekerja, karena akan datang malam di mana seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau sudah datang kegelapan, tidak ada kesempatan kerja. Ya, mari kita gunakan saudaraku waktu kita yang ada ini, jangan buang dengan sia-sia, ya. Karena apa? Kalau sudah terbuang, tidak bisa digantikan dengan hari yang esok. Lalu mari kita gunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana, ya, dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Hari ini apa yang saya kerjakan dari pagi sampai sore, ya. Nah, agar kita dapat, ya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu tadi yang kita baca, ya. Pergunakan waktu yang ada. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dan menghidupi hari-hari kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi kita orang percaya, ya, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa firman-Nya. Itu sebabnya pentingnya kita ibadah, karena di dalam ibadah itu kita mendengar firman Allah. Kita memang bisa baca Alkitab, di rumah bisa baca sendiri, tetapi itu pengertian, pemahaman seringkali kurang begitu ngerti. Apalagi sekarang kalau Alkitabnya buka lewat HP, ya, kadang-kadang malah kita nggak ngerti. Tapi kesempatan yang ada ini, mari kita gunakan dengan baik-baiknya. Dan yang ketiga adalah usahakan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Ini penting, saudara. Ya, siapa yang tahu kehendak Tuhan? Ya memang kita nggak tahu. Tapi kita sebagai orang percaya yang percaya akan firman-Nya, kita akan mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya, kita harus belajar mengenali, kita harus belajar memahami, ya, kehendak Tuhan supaya kita diperkenan oleh Tuhan.
Dan kehendak Tuhan itu sebenarnya kita mesti memahami bahwa hidup kita itu bukan berarti berkenaan dengan diri kita. Ya, oh besok saya begini, besok saya begitu, besok saya begina, bukan itu. Kehendak Tuhan itu adalah bagaimana, artinya kita memahaminya, bagaimana kehendak Tuhan tentang hidup kita. Ya. Bukan kita pahami tentang hidup kita, tapi bagaimana kehendak Tuhan terhadap diri kita ini. Itu yang penting. Kenapa saudaraku? Karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Ini hebatnya saudaraku. Sebagai orang percaya bahwa hidup kita itu bukan milik kita, saudara. Kita ini adalah milik Tuhan, ya. Dan Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Kita mesti pahami bahwa Allah itu mempunyai rancangan. Kalau kita miliknya, pasti Tuhan merencanakan yang baik dalam hidup kita. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Ya. Baik, kita akan perhatikan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kata Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sendiri tahu apa rancanganku terhadap kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Adalah Tuhan yang merencanakan hidup kita. Ya, jadi bukan memikirkan diri kita sendiri, tapi kita pikirkan apa ya yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Nah, seringkali malah kelirunya banyak begini, Sah. Apa ya yang harus Tuhan kerjakan untuk kita? Wah, ya kan? Tuhan berkati saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tolong saya, itu ya. Tuhan saya mau pergi, jaga saya. Jadikan pengawal Tuhan di tengah perjalanan. Tidak. Tapi mari kita bisa memahami apa ya yang harus saya lakukan supaya cocok persis dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sendiri punya rencana dalam hidup kita. Hari depan yang baik, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, saudara ya? Baik, kita akan perhatikan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya memang nggak gampang, saudara. Karena apa? Karena kita tinggal di dunia. Tapi Alkitab mengatakan, ojo modo rupa karo donya itu. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi ayo sekarang berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana ya yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini saudara. Jadi kalau kita ingin memahami kehendak Tuhan apa? Tuhan ingin kita berubah. Ya. Lain dulu, lain sekarang, berubah. Oh, kalau dulu saya begini. Ya, stop. Sekarang sesuai dengan kehendak Tuhan, harusnya jadi begini. Ya. Lain dulu, lain sekarang. Kita harus berubah. Itu enggak enak kok jadi orang Kristen itu ya. Diatur terus hidup ini. Begini nggak boleh suruh begitu. Begini nggak boleh suruh begitu. Nggak enak teman. Kok enak orang yang di luar Kristus ya bebas melakukan segala-galanya. Oh, semau-mau gue, mau gini, mau gini. Tapi sebagai orang percaya, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Walaupun kita berada di dalam dunia, tapi Tuhan bilang, berubahlah. Berubahlah.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa? Supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus lepaskan diri dari keduniawian. Ya, sekali lagi memang nggak gampang. Loh, kita hidup dalam dunia kok, sekeliling kita kan mempengaruhi kita. Ya, kalau kita tidak ikut sama-sama dengan orang-orang di dunia ini, kita bisa ditolak nanti, ya kan? Makanya peribahasa Indonesia akan mengatakan, di kandang kambing kami embek, di kandang sapi kami menguak, di kandang ayam kami ya kan? Dikali jidat. Kami harus mengikuti caranya. Tidak. Kita memang tinggal di kampung. Tapi apapun alasannya, kita jangan jadi serupa. Tapi kita harus malah menjadi berkat bagi mereka. Haleluya. Tetapi kalau kita gagal mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan, sia-sia. Ya. Efesus pasal yang keempat ayat 24. Dan mengenakan manusia baru, memakai manusia baru yang telah diciptakan bukan menurut kehendak kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang bukan pura-pura, tetapi yang sesungguhnya. Ganti baju, saudara. Ya, ayo selimuti diri kita dengan pakaian baru, yaitu manusia baru yang harus sesuai menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita benar, nggak etok-etok benar, saudaraku ya. Kalau kita hidup kudus, nggak etok-etok kudus, tapi benar-benar pergunakan hidup ini, ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dan yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, walaupun kita ini manusia, mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, tetapi waktu yang masih ada ini jangan kita gunakan menurut hawa nafsu kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Kenapa? Sudah telah cukup lama, telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sudah, kamu sudah cukup lama hidup yang tidak menyenangkan hati Allah. Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, kalau kita sadari kehidupan kita, masa lalu kita, oh iya benar memang, saya dulu begitu, ya, cukup lama, ya, saya dulu juga menyembah berhala, ya, dan lain sebagainya, ya, tapi sekarang mari kita berubah. Ya, karena sudah cukup banyak waktu yang kita gunakan untuk hidup menurut keinginan daging, keinginan manusia duniawi ini, tetapi sekarang mari kita berubah, dan tidak rugi kalau kita menempatkan diri sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena kita sendiri nanti yang akan menikmati hadiah kemurahan daripada Tuhan. Haleluya. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan ketahui, saudara, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara, dunia yang serba indah ini pasti akan lenyap. Sekarang aja sedikit-sedikit kita perhatikan berita ya, gedung yang tinggi pun ambruk, tempat-tempat yang bagus pun ambruk. Mana ini yang barusan ini? Terawas. Cangar. Iya. Saudara, dunia ini sedikit demi sedikit mulai luntur, dalam arti ambruk. Saudara, apa yang sekarang kita banggakan hidup ini? Kita sedang menunggu waktu saja. Gunakan kesempatan yang masih ada ini untuk tetap menyenangkan hati Allah. Itu yang penting. Ya, mari kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya yakin bukan orang lain yang untung, kita sendiri. Saya percaya ini. Saudara, pun hanya satu hal saja hidup ini. Mari, ya, jangan kita menjadi bodoh, ya, tetapi mari kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan tetap memberkati kita. Amin.